Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Fadilah dengan NIM 123 Baik, di sini saya akan membahas mengenai resume jurnal saya dengan tema penggunaan media puzzle dalam pembelajaran biologi. Yang pertama, jurnal pertama yaitu judulnya adalah peningkatan hasil belajar biologi menggunakan model problem based learning berbantu puzzle kelas 10A di SMAM 2 Wuhan 2024. Nah, apa yang diteliti dari jurnal ini? Jurnal ini meneliti bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang dibantu dengan media puzzle terhadap hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh observasi yang bahwasanya pembelajaran di sekolah itu cenderung menggunakan metode tradisional, yang mana itu kurang optimal dalam penggunaan media dan model pembelajaran, serta kurangnya aktivitas dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas model pembelajaran berbasis masalah yang dikombinasikan dengan media puzzle dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 10A SMAM 2 Wuhan. Kemudian bagaimana nih cara menelitinya dari jurnal ini itu seperti apa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model STAR-C. Nah, penelitian ini juga dilaksanakan dalam 3 siklus yang berulang. Setiap siklusnya meliputi tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan juga media puzzle. Selain itu ada observasi dan juga refleksi. Nah, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik kuantitatif dan juga deskriptif. Adapun untuk subjek penelitian dalam jurnal ini adalah siswa kelas 10A di SMA Muhammadiyah 2 Wuhan yang berjumlah sebanyak 22 siswa. Untuk data penelitian dikumpulkan melalui teknik tes berupa post-test dan teknik non-tes berupa observasi dan dokumentasi dengan instrumen berupa soal uraian. Selanjutnya, untuk judul jurnal kedua, itu adalah pengaruh penggunaan media puzzle gambar berwarna dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMAN 1 Koto 11 Tarusan tahun 2012. Nah, yang diteliti di dalam jurnal ini adalah pengaruh penggunaan media puzzle gambar berwarna dalam pembelajaran kooperatif tipe Numbered Hid Together atau NHT terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMAN 1 Koto 11 Tarusan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi yang disebabkan oleh metode pembelajaran berupa ceramah yang disampaikan oleh guru dengan bantuan proyektor untuk menampilkan gambar berwarna. Nah, namun motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran masih saja kurang. Oleh karena itu, penggunaan puzzle gambar berwarna diharapkan dapat menstimulasi aktivitas belajar siswa, membangkitkan motivasi, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Secara spesifik, penelitian ini membandingkan efektivitas penggunaan puzzle gambar berwarna dengan penggunaan gambar berwarna biasa dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT. Kemudian bagaimana nih cara meneliti di dalam jurnal ini? Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan rancangan static group comparison. Adapun caranya yaitu melakukan perbandingan dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT menggunakan puzzle gambar berwarna dengan yang menggunakan gambar berwarna biasa. Untuk sampel penelitian ini yaitu ada 65 orang siswa kelas 11 IPA 5 dan siswa kelas 11 IPA 6 SMAN 1 Koto 11 Tarusan. Pemilihannya dilakukan dengan metode purposive sampling dari 206 siswa dalam 6 kelas. Prosedur penelitian meliputi pendahuluan selama 10 menit, kemudian kegiatan inti selama 70 menit, dan juga kegiatan penutup selama 10 menit. Nah, kegiatan inti terdiri dari fase pemberian materi, penomoran siswa, penjelasan cara kegiatan, pembagian lembar diskusi, terus mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab pertanyaan. Instrumennya adalah tes objektif 40 item. Adapun untuk analisis data dilakukan dengan menggunakan uji tes setelah uji tes normalitas dan homogenitas. Selanjutnya, ada jurnal yang berjudul Pengaruh Media Crossword Puzzle terhadap minat dan hasil belajar kognitif siswa materi klasifikasi makhluk hidup kelas 10 SMA Negeri 9 Makassar tahun 2022. Nah, jurnal ini meneliti pengaruh penggunaan media crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar kognitif siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 10 SMAN 9 Makassar. Penelitian ini memiliki latar belakang pentingnya media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Selain itu, media pembelajaran juga dapat menyederhanakan materi yang kompleks, namun pemanfaatannya masih kurang optimal. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media crossword dapat meningkatkan minat dan belajar siswa. Gitu. Kemudian bagaimana cara menelitinya? Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian eksperimen suhu. Adapun prosedur penelitian ini meliputi 3 tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Penelitian ini melibatkan siswa kelas 10 MIA 3 dan 10 MIA 4 SMAN 9 Makassar sebagai subjek penelitian, dengan total seluruhnya adalah 69 siswa. Untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tes hasil belajar berupa soal pilihan ganda sebanyak 30 nomor,
serta angket minat belajar siswa. Data yang diperoleh dari tes dan angket tersebut diadakan SPSS untuk mengukur signifikasi peningkatan minat dan hasil belajar siswa. Analisis data meliputi statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang terkumpul dan statistik inferensial yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis untuk membuat generalisasi dari data sampel ke populasi. Oke, baik, untuk jurnal berikutnya ada analisis berpikir kritis siswa yang bergaya kognitif reflektif, dan impulsif pada pembelajaran biologi melalui model problem based learning atau PBL dengan media puzzle tahun 2024. Penelitian dalam jurnal ini meneliti bagaimana sih efektivitas penerapan model based learning atau PBL yang dibantu dengan media puzzle untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Penelitian ini bermula dari observasi awal yang menunjukkan bahwa metode pengajaran konvensional seperti ceramah itu kurang efektif dalam melibatkan siswa dan belum mencapai hasil belajar yang optimal. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk menguji apakah penggunaan PBL dan puzzle gambar dapat mengatasi masalah kebosanan siswa, mengakomodasi berbagai di antaranya audio, visual, dan juga kinestetik, dan pada akhirnya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi biologi. Kemudian, penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif. Objek penelitian ini menggunakan siswa kelas 7G SMPN Tuban yang berjumlah sebanyak 24 siswa. Di antaranya terdiri dari 12 siswa dengan gaya kognitif reflektif dan 12 siswa dengan gaya kognitif impulsif. 24 siswa ini diperoleh dari hasil tes siswa dengan menggunakan Matching Familiar Figures Test atau MFFT. Terdapat dua instrumen yang dilakukan, yaitu lembar tes gaya kognitif siswa yang bertujuan untuk mengukur jenis gaya kognitif siswa yang bergaya reflektif dan impulsif, serta tes soal uraian sebanyak 8 butir untuk mengetahui berpikir kritis siswa yang bergaya kognitif reflektif dan impulsif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tes gaya kognitif dan tes berpikir kritis siswa secara individu dengan materi pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis statistik non-parametris dengan uji Mann-Whitney untuk menganalisis data yang ditinjau dari gaya kognitif reflektif dan impulsif dengan menggunakan SPSS versi 22. Kemudian untuk yang terakhir, jurnal terakhir itu ada dengan judul Meta-Analysis of Puzzle Media in High School Lesson by Practicality Test tahun 2024. Penelitian meta-analisis ini berfokus pada penggunaan media puzzle dalam pembelajaran biologi sekolah menengah, secara khusus mengkaji kepraktisan dalam penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai penelitian baik pada media puzzle konvensional maupun digital untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan kepraktisannya sebagai alat pembelajaran. Melalui analisis statistik dari beberapa penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keuntungan, tantangan, dan juga faktor yang mempengaruhi penggunaan puzzle dalam pendidikan. Nah, penelitian ini dilakukan melalui pencarian berbagai jurnal di Indonesia dan menggunakan metode meta-analisis untuk menelaah penelitian-penelitian terkait penggunaan media puzzle dalam pembelajaran biologi. Data dikumpulkan dari publikasi ilmiah seperti buku, tesis, dan juga jurnal dengan sampel 10 artikel jurnal nasional yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Nah, teknik pengumpulan data melibatkan penggunaan statistik untuk menggabungkan data kuantitatif dari penelitian-penelitian tersebut. Proses analisis data meliputi pengkodean variabel seperti nama peneliti, teman peneliti, judul, dan persentase kepraktisan, serta mengikuti langkah-langkah meta-analisis seperti pengumpulan artikel dari Google Scholar, identifikasi variabel kepraktisan, penghitungan rata-rata kepraktisan puzzle dari artikel-artikel tersebut, dan juga yang terakhir penghitungan rata-rata akhir kepraktisan. Nah, untuk kesimpulannya, dari berbagai hasil penelitian yang direview dalam presentasi ini menunjukkan bahwa penggunaan media puzzle dalam pembelajaran biologi memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar, minat, dan juga kemampuan berpikir siswa. Puzzle digunakan dalam berbagai bentuk seperti puzzle gambar berwarna, crossword puzzle, dan sebagai pendukung model pembelajaran seperti PBL dan juga NHT. Secara umum, media ini mampu mengatasi keterbatasan metode pembelajaran konvensional yang cenderung pasif dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Puzzle membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan juga menyenangkan, serta mampu menyesuaikan dengan berbagai gaya kognitif siswa, baik reflektif maupun impulsif. Hasil meta-analisis juga menunjukkan bahwa media puzzle cukup praktis dan layak digunakan dalam konteks pembelajaran biologi di sekolah menengah. Dengan demikian, penggunaan media puzzle dapat menjadi alternatif inovatif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.